Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga warganet dimanapun Anda berada. Baiklah, kita masuk lagi ke kajian Al-Quran secara tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Balad. Kita mulai dari ayat 10 sampai dengan 20. Ini ayat yang kita bahas. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nah, itu tadi ayat yang kita akan bahas. Tafadhal kepada teman-teman yang memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kajian Al-Balad ini penggambaran tentang ada dua gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang cenderung berbuat kebajikan dan orang yang cenderung mengabaikan kebajikan, yang selalu mengerjakan yang bertentangan dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita lihat, memang Allah ini menciptakan selalu berpasangan. Ada baik, ada buruk, ada kiri, ada kanan, ada jasad, ada rohani, dan semua itu sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani masing-masing punya potensi, tergantung daripada iman atau hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang paham mengerti tentang hal-hal kebajikan, tetapi tidak diberikan hidayah untuk melaksanakan kebajikan itu. Tergantung hidayah sebenarnya. Kalau hidayah atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Makanya itu di dalam salat itu 5 kali sehari semalam selalu kita meminta hidayah di duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, hidayah, wa'afini, kesehatan, wa'fu anni, keampunan. Nah, orang-orang yang berbuat dosa, kata ulama, berbuat dosa tetapi dengan beristighfar kembali cair kembali, ya. Makanya itu ada riwayat yang mengatakan bahwa waktu Allah Ta'ala atau iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia supaya banyak partisipan masuk ke neraka bersama-sama, diberikan. Tetapi pada saat
manusia ini beristighfar, minta ampun kepada Allah, cair kembali, pulih, tidak ada kembali dosanya, putih kembali dosanya itu. Subhanallah, karena memang sifat Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Mus. Kadang-kadang kita tahu bahwa itu jalan benar, jalan baik, tapi kita tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu melaksanakannya, ya. Jadi orang Inggris katakan it is easier said than done. Lebih mudah mengucapkan daripada melaksanakannya. Ya. Jadi perlu memang berdasarkan ilmu, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, tetapi ada kelanjutannya. How to do it, bagaimana melakukannya. Jadi disitulah pentingnya nawaitu, tekad. Jadi ada yang mengatakan bahwa intention is power. Jadi niat itu adalah kekuatan. Ya. Yang membedakan kita dengan orang lain sukses dengan tidak sukses adalah karena niatnya yang kuat, tekadnya yang kuat. Ya, jadi sini. Nah, inilah persoalan dalam hidup ini. Kita tahu bahwa itu baik, tapi belum tentu kita melaksanakan. Makanya dalam doa ada doa bahwa berikan kemampuan untuk melaksanakan, beri kami petunjuk dan beri kami kemampuan melaksanakan. Tetapi kalau kita rutin salat itu tiap hari, dan kita memaknai doa dalam salat kita, insya Allah kita akan mendapat petunjuk. Karena petunjuk itu, hidayah itu sebenarnya kalau kita bahas di Indonesia kan hadiah. Hadiah itu diperoleh karena prestasi. Jadi hidayah didapatkan karena memang ada upaya dari kita. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapa memulai untuk hidayah itu? Apakah Allah atau kita? Kita sudah ada kebebasan untuk memilih. Insya Allah kita mulai, maka Allah akan menjemput. Ya, jadi upaya at least minimal niat dulu. Niat memang untuk mau mendapatkan hidayah dan kalau kita di YouTube ini sekarang banyak sekali kan profesor, doktor, orang-orang ilmuwan itu yang masuk Islam itu, dia mendapat hidayah. Ada, tapi ada juga yang tidak dapat hidayah. Ya. Jadi di sini sebenarnya innamal bin niat, tergantung dari niat itu. Jadi kalau orang jujur biasanya itu yang dapat hidayah. Ya, karena ada nilai, ada value. Jadi dalam hidupnya itu orang-orang itu memang ada hal-hal kebaikannya, ada memang karena kasih sayang yang bagus, ada karena kejujurannya, akhirnya mereka dapat hidayah. Jadi hidayah itu sebenarnya Allah berikan itu karena ada memang nilai yang kita miliki dalam hidup kita ini, ya. Seperti itu kejujuran itu yang pernah saya dapatkan itu. Dia itu menggunakan rasionya. Dia hidup dalam lingkungan non-muslim sejak kecil. Tetapi dia orang jujur dan dia menggunakan daya kritisnya. Dia bilang Muhammad katanya itu menurut orientalis gila dan pendusta. Dia bilang tidak mungkin bergabung ini. Kalau dia gila, dia tidak pendusta. Kalau dia pendusta, dia tidak gila. Jadi tidak mungkin ini dimiliki oleh orang ini. Ini hanya karena tidak objektif. Itu yang mendasari sampai dia pelajari. Dan alhamdulillah akhirnya dia menjadi mu'allaf. Itulah. Jadi itulah nilai atau apa yang kita lakukan dalam hidup kita, itu yang semuanya tercatat dan Allah akan memberikan balasan, ya. Dan hidup ini kan telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi telah memberikan contoh-contoh, tentu dengan belajar Quran dan belajar hadis tentang apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu akan menjadi petunjuk bagi kita untuk mendapatkan hidayah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-Balad, surat negeri, ya. Negeri terdiri dari 20 ayat. Menarik memang ini ayat-ayat ini. Jadi di sini banyak perumpamaan seperti yang katakan tadi Ustaz Nur. Bahasa berumpamaan, bahasa metaforik, ya. Jadi ada waktu naik, ada waktu turun. Jadi di sini merupakan satu perjuangan, penggambaran perjuangan hamba Allah yang ingin mendapatkan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang perlu perjuangan, perlu ilmu. Jadi kalau misalnya kita menjumpai sesuatu yang
yang mungkin belum masuk di akal kita, ini yang perlu perjuangan. Jadi di sini memang digambarkan bahwa kalau ada yang susah tentu ada yang lebih mudah. Nah, ini yang mesti kita cari. Lalu kemudian itu digambarkan dalam salat kita 5 kali sehari semalam, bahwa hidup ini memang harus penyembahan atau pembaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di samping itu memang kebutuhan fisik dan rohani kita harus tetap harus fit, tetap harus siap untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan ayat-ayat Al-Qur'annya menginginkan semua hambanya itu masuk surga sebenarnya, kecuali orang yang tidak mau. Ya, orang-orang yang tidak mau itulah seperti itu, yang selalu mendasarkan pada pikiran-pikiran yang jahat ya. Nah, itu. Jadi kalau orang beriman kan syaratnya iman mengucapkan dengan lidah ya, membenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan perbuatan, maka dengan melaksanakan dengan perbuatannya itulah yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya orang-orang beriman ya.